Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk materi baru tentang kalor di bab 5. Kalor itu artinya panas ya. Jadi kita akan mempelajari tentang panas, mempelajari tentang rumus menghitung kalor, mempelajari tentang perubahan wujud benda, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain ya. Hari ini kita bahas tentang definisi kalor, rumus, dan perubahan wujud benda. Dimulai dari definisi kalor dulu. Kalor ialah salah satu bentuk energi yang secara alamiah berpindah dari benda bersuhu tinggi ke suhu rendah ketika kedua benda tersebut disentuhkan atau didekatkan. Jadi maksudnya, jika ada dua benda, yang satu benda suhunya 100 derajat, yang satu benda suhunya 50 derajat, dan ketika kedua benda itu didekatkan atau disentuhkan, berpindahlah suhu benda itu yang dari 100 derajat itu dia akan berpindah ke 50 derajat karena suhu tinggi akan berpindah ke suhu rendah ketika benda disentuhkan. Nah, itu namanya kalor. Ya, jadi kalor itu ada perpindahan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah saat benda itu disentuhkan. Nah, itu namanya kalor. Rumus menghitung kalor itu adalah Q sama dengan MC, M dikali C dikali delta T. Ini bacanya delta. Nah, bacanya delta. Ya, rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Atau ibu bilangnya Q sama dengan MC delta T. Atau cara memudahkan menghafalkannya, ibu suka pakai kata-kata Ki sama dengan Ki macet ya. Jadi rumusnya untuk menghitung kalor itu adalah Ki macet. Ki macet itu artinya apa? Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi buat memudahkan ibu suka bilang rumusnya pakai rumus Ki macet gitu ya. Nah, keterangannya Q itu adalah kalor, satuannya joule, ini joule ya. Joule per derajat Celcius. M itu massa, satuannya kilogram. C itu kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T itu artinya T2 dikurangi T1, berarti suhu yang kedua dikurangi suhu yang pertama. Itu ya. Nah, perubahan wujud benda, kita masuk ke materi tentang perubahan wujud benda. Jadi misalnya di sini ada 3 benda, ada benda padat, cair, gas. Nah, benda itu bisa berubah wujud kan? Misalnya padat menjadi cair, namanya mencair. Cair menjadi beku, namanya membeku. Kalian SD pasti sudah pernah ini. Cair menjadi gas, namanya menguap. Ketika cair dipanaskan, air dipanaskan, maka akan ada uap air, itu namanya menguap. Gas menjadi cair, namanya mengembun. Mengembun itu biasa kamu lihat kalau pagi-pagi, kalau di rumahmu ada tanaman, ada daun-daun. Kalau pagi-pagi kadang-kadang di daun itu ada tetesan-tetesan air. Itu namanya embun atau mengembun. Padat menjadi gas namanya menyublim. Contohnya kamper atau kapur barus. Kalau kalian tahu, biasa yang ditaruh di baju atau pengharum ruangan yang bentuknya padat. Nah, itu nanti si pengharum ruangan atau kapur barus itu akan menghilang. Nah, itu namanya peristiwa menyublim, di mana si kapur barus itu yang bentuknya padat, dia lama-lama akan berubah jadi gas. Namanya menyublim. Gas menjadi padat itu namanya mendeposisi. Oke? Itu aja untuk materi hari ini. Ibu lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal yang tadi ada rumus. Rumus yang ini tadi. Nah, ibu bikin contoh soalnya ya. Nah, contoh soal satu aja contoh soalnya, nanti ada latihan soal yang serupa. 1. Raksa sebanyak 2 kg. Jadi ada air raksa sebanyak, beratnya air raksa itu 2 kg. Dipanaskan dari suhu 20 derajat. Jadi ada raksa dipanaskan dari suhu 20 derajat menjadi suhu 100 derajat Celcius. Pada kalor jenis 140 joule per kilogram derajat Celcius. Berapa kalor yang diberikan untuk memanaskan raksa tersebut? Suhunya kita sudah ada, masanya kita ada, kalor jenisnya ada. Yang ditanya adalah kalor. Sebelum menjawab, kita
pakai diketahui dan ditanya dulu. Tulis di sini. Diketahui. Nah, di sini diketahui apa? Lihat angka yang ada di dalam soal. 2 kilogram. Kilogram tadi apa? Kilogram itu satuan dari massa. Berarti M yang diketahui. Berarti M sama dengan 2 kilogram. Karena satuannya sudah kilogram, tidak usah dirubah, ya. Suhu, ini suhu 20 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Berarti ada suhu 1 atau T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Dan suhu 2 atau T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Dan yang terakhir di sini ada angka 140 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti ini punyanya siapa? Joule per kilogram derajat Celcius punyanya kalor jenis, lambangnya C. Berarti C sama dengan 140 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya apa? Berapa kalor yang diberikan untuk memanaskan raksa? Yang ditanya adalah C atau kalor. Oke ya. Berarti kita tinggal masukin ke rumus. Jawab. Rumusnya adalah apa rumusnya? Q macet. Berarti kita salin rumusnya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke. M-nya berapa? Kita masukin angkanya 2. Nggak usah pakai satuannya. Kali C-nya berapa? 140. Delta T. Gimana cari delta T? Delta T. Rumus nyari delta T adalah T2 dikurangi T1. T2-nya berapa? 100. T1-nya berapa? 20. Berarti 80 derajat Celcius. Ini delta T-nya. Berarti masukin 2 dikali 140 dikali 80 sama dengan kalikan dikali 2 dikali 140. 2 dikali 140 sama dengan 2 dikali 140 sama dengan 280 dikali 80 berapa? Dikali 80 sama dengan 22.400 Joule per derajat Celcius. Gitu ya. Jadi jawabannya 22.400 Joule per derajat Celcius. Gitu aja ya. Sampai di sini materi untuk hari ini. Kalau ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Chat aja via Japri ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.